Selamat sore untuk kita semua dan selamat datang untuk seluruh pengunjung setia Star Square dan Star People di rumah. Kembali lagi bersama kami berdua dalam program Cicet Star Square yang kemarin-kemarin nih Kak Jessica. Banyak sekali narasumber luar biasa, salah satunya dari Badan Narkotika Nasional, Kapolsek Malalayan dan juga ada Pijen-Pijen Sulawesi Utara. Salah satunya dari Nyong Noni Sulawesi Utara, ada juga putra-putri anti narkoba Sulawesi Utara. Tapi hari ini kita kedatangan tamu spesial yang tidak kalah menariknya. Nanti sebentar kami akan sebutin ya masing-masing untuk seluruh pengunjung setia Star Square Mall Manado. Selamat sore buat seluruh Star People yang lagi nonton kita secara live ya. Kali ini kita live di Instagram, Facebook, bahkan YouTube channel dari Star Square Channel. Kali ini bintang tamunya kita nggak akan berlama-lama lagi untuk panggil ke atas panggung. Karena hari yang luar biasa, semangat yang luar biasa. Buat seluruh kalian Star People yang lagi di rumah, tetap terus pantau kita dan pastinya kita semua ini mematuhi protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak satu sama lain, bahkan mencuci tangan. Jangan lupa juga kalian harus standby hand sanitizer, bahkan juga kalian harus selalu menggunakan masker. Iya, yang pastinya Kak Jessica. Namun sebelum kita panggil nih narasumber hebat-hebat, anak-anak muda kebanggaan Sulawesi Utara, perlu kita ketahui bersama bahwa live streaming Cicet Star Square di kali ini bisa teman-teman saksikan melalui sosial media akun official Star Square Mall Manado, terdiri dari akun Facebook, Instagram, YouTube channel, dan bagi Bapak Ibu nih yang tidak menyaksikan melalui sosial media, jangan khawatir, bisa Bapak Ibu saksikan melalui siaran langsung dari Radio CWS 89,40. Di situ sedang mengadakan live streaming langsung program Cicet di hari ini. Oke, jadi kita bakal panggil nih ke atas panggung salah satu dari putra-putri finalis pariwisata, putra-putri pariwisata Sulawesi Utara. Dan mungkin langsung ya ke atas panggung biar semua Star People yang lagi nonton kita nggak akan berlama-lama lagi. Kita bisa tahu siapa nih kira-kira yang akan mendampingi kita sekalian dengan pimpinan dari putra-putri pariwisata Sulawesi Utara. Wow, dan hari ini sekali lagi udah pada datang putra-putri pariwisata Sulawesi Utara, tapi baru finalis nih, bukan pemenang ya. Tapi didoakan, siapa tahu mereka salah satu bisa jadi pemenang. Betul sekali, cantik dan ganteng, silakan duduk. Bisa silakan duduk. Tapi Kak Jessica tidak lengkap nih, tidak diundang langsung founder atau ketua panitia pelaksanaan untuk pemilihan di tahun ini, pemilihan perdana yang biasanya nih pemilihan putra-putri pariwisata langsung nih diutus ke ajang nasional seperti Putri Pariwisata Indonesia, Putra Pariwisata Indonesia, tapi khusus di tahun 2021 Bapak Ibu, mereka harus melalui tahap demi tahap, seleksi demi seleksi, proses demi proses untuk menentukan dan mencari yang terbaik dari yang terbaik, satu pasang yang akan diutus ke ajang nasional. Selamat siang. Siang apa sore nih? Jam berapa? Waduh, hampir ke sore ya, udah jam 2 lewat. Nah, mungkin bisa diperkenalkan diri karena seperti biasa tak dikenal maka tak disayang. Sapa dulu buat seluruh Star People yang lagi nonton kita saat ini, bahkan pendengar setia Radio CWS. Halo semua, perkenalkan saya salah satu finalis dari Putra Putri Pariwisata Sulawesi Utara 2021. Nama saya Angela Tumbol, biasa dipanggil Angel. Dan untuk sekarang ini saya tinggal di Kairagi. Selamat siang pemirsa, nama saya Miracle Ray, saya tinggal di Kairagi. Dan saya berumur 16 tahun, saya masih pelajar di SMA Negeri 7 Manado. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali. Masih kurang lengkap nih. Iya, betul sekali. Kita langsung mengundang Ketua Pelaksana kita, founder pemilihan Putra-Putri Pariwisata Sulawesi Utara 2021, Kak Keisha Raintung. Untuk Kak Keisha bisa langsung naik ke atas panggung ya. Karena semuanya udah pada ngantuk nih kayaknya ya. Iya. Jadi harus semangat, langsung aja ke atas panggung. Iya, halo Kak Keisha, apa kabar nih?
Ya langsung deh perkenalkan diri ya. Kalau dia sebenarnya senyena asing kan? So, tidak asing tetap, lagi. tetap terus karena ini ada penonton-penonton yang baru juga di Chit Chat. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Alfia Kezia Raintung. Di sini saya sebagai Regional Direktur Putra Putri Pariwisata Sulawesi Utara 2021. Terima kasih. Iya, Keisha ya sebagai ketua pelaksanaan untuk pemilihan di tahun ini. Nah, Kak Jessica, saya pengen cari tahu nih untuk Keisha sendiri dalam kegiatan atau proses pengadaan pemilihan Putra Putri Pariwisata Sulawesi Utara yang pastinya kita banyak sekali hambatan yang kita alami. Kira-kira apa sih yang memotivasinya Keisha untuk sampai bertahan? Ya tahulah kemarin-kemarin sempat ditunda pelaksanaan, ada hambatan-hambatan, tapi Keisha ini Kak Jessica sangat luar biasa, sangat mempertahankan komitmennya, sangat bermotivasi untuk masyarakat sekitar atau putra-putri kebanggaan Sulawesi Utara bahwa pemilihan tahun ini pasti diadakan. Jadi bagaimana nih Keisha bisa sharing tuh untuk Star People di luar sana agar bisa termotivasi untuk mengadakan event yang sangat luar biasa ini. Terima kasih Brando. Jadi seperti Kak Jess ketahui dari awal dan Brando tahu juga dari awal, event ini banyak sekali cobaan. Rencananya event ini dilaksanakan itu bulan Juni, tapi karena pandemik akhirnya tertunda-tunda. Agustus, September, dan akhirnya November ini baru bisa running. Puji Tuhan, walaupun banyak pro dan kontra untuk event ini, tapi puji Tuhan juga banyak yang mensupport kegiatan kita. Dan salah satunya untuk Putra Putri Pariwisata ini yang menjadi pembina kita adalah Bupati Minahasa Utara, Pak Jone Ganda, dan beliau akan menobatkan langsung untuk all finalists nanti di malam grand final Putra Putri Pariwisata Sulawesi Utara ini. Mereka akan menjadi duta destinasi super prioritas Likupang ya. Wow. Itu aja. Jadi salah satu kebanggaan ya Keisha, karena dari Bupati Minahasa Utara sangat-sangat mendukung kegiatan pemilihan Putra Putri, bahkan memberikan apresiasi untuk all finalis, seluruh finalis mendapatkan gelar yang ya istilahnya gelar terbaik lah untuk kita bersama yang nantinya akan membantu Sulawesi Utara, terlebih khusus kawasan ekonomi khusus Likupang akan lebih maju lagi dan dikenal sampai di internasional. Betul sekali, dan seluruh Star People tadi pagi ya, mereka udah standby untuk dapat materi, itu ada Poise and Grace. Nah kira-kira dari finalis putra sama putri, apa sih yang kalian dapat di saat materi yang kalian terima tadi Poise and Grace? Oke, jadi berdasarkan materi Poise and Grace yang dibawakan oleh Kak Jess tadi, kami diberitahu soal how to walk, how to dress, and how to present yourself properly, especially in front of many people. Jadi kita juga diajarkan bagaimana dalam merepresentasikan diri itu kita sangat perlu menampilkan yang terbaik, sisi terbaik dari diri kita. Karena penampilan itu juga bisa menggambarkan seberapa ingin kita dilihat baik juga oleh orang lain, oleh orang sekitar. Begitu. Jadi selain itu dalam materi tadi juga diajarkan bahwa kita juga harus memiliki poised mind, poised behavior, and poised appearance, begitu. Ya, jadi untuk materi tadi, untuk Poise and Grace ya, itu diajarkan mengenai tentang performance dan attitude. Jadi materinya itu sangat bermanfaat bagi saya, untuk saya tampil di depan umum, untuk saya public speaking,
untuk saya panggung itu, materi ini tentunya sangat bermanfaat ya untuk saya karena diajarkan bagaimana kita harus tenang. Karena kalau kita untuk tampil di panggung, tentunya hal pertama yang selalu menjadi halangan besar bagi kita semua itu bagaimana cara untuk tenang. Apalagi sekarang ini sedang di masa pandemi, ada berbagai macam kegiatan yang ditunda dan mungkin ada juga yang sudah tidak terbiasa berbicara di depan umum. Contohnya juga saya juga sudah lama tidak berbicara di depan umum. Saya juga sudah termasuk orang yang bisa dibilang gugup saat memegang mic. Tapi setelah belakangan hari ini kami menghadapi karantina, kami mendapat pun materi yang begitu baik dari Kak. Ya, saya bisa menenangkan diri dengan baik. Ya, itu dia. Jadi materinya sangat bermanfaat. Terima kasih. Wow, luar biasa. Intinya materi yang telah diberikan dari Kak Jessica itu sangat-sangat bermanfaat. Menjadi bekal yang dapat mereka mengaplikasikan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di mana kita harus mengajarkan tutur kata kita yang baik, perilaku kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang, body language-nya orang itu harus digunakan dengan baik. Apapun kita kerjakan yang terbaik untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Betul. Nah, kita kembali lagi nih ke topiknya support untuk UMKM milenial Sulu. Iya. Nah, apalagi Sulawesi Utara itu kaya banget akan Pastinya beragam-ragam dong. ya. Yap. Bukan hanya dari makanan, tapi semua dari seluruh apa ya, kayak bakat, semua talenta, bahasa pun itu. Betul sekali. Itu kaya sebenarnya Sulawesi Utara ini. Nah, dari kalian apa sih, apalagi tadi waktu break itu mereka makan minum di area UMKM millennials. Nah, menurut kalian, pandangan kalian, bahkan support kalian untuk seluruh UMKM millennials di luar sana yang lagi nonton ini, yang lagi sementara survive akan kondisi seperti ini. Ya, jadi untuk pengusaha-pengusaha UMKM di luar sana yang menonton ini, yang mendengarkan saya saat ini, untuk bertahan di masa pandemi saat ini, tentunya kita harus memanfaatkan digital yang ada, yang sedang tersedia. Kita bisa memanfaatkan sosial media yang ada, apapun itu, Instagram, Facebook, bahkan untuk UMKM di sana, kita juga harus menggunakan yang namanya ojek online, karena itu sangat membantu di masa pandemi seperti ini. Kita bisa mengurangi mobilitas, kita bisa mengurangi aktivitas di luar rumah, karena kita bisa memesan makanan dari rumah. Hanya lewat handphone saja, kita sudah bisa membantu pemerintah untuk mengurangi terjangkitnya virus COVID-19 yang sedang melanda sekarang. Jadi kerjasama yang dilaksanakan oleh UMKM dan juga ojek online itu sangat membantu. Jadi kalau bisa kalian ya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan seperti itu. Ya, terima kasih. Dan menurut saya juga UMKM ini tentunya bisa memajukan perekonomian kita. Dan UMKM ini bukan cuma diikuti oleh orang-orang yang sudah misalnya umur 20-an ke atas, tapi juga bisa dimulai dari anak-anak muda. Karena saya percaya anak-anak muda itu punya banyak potensi, banyak minat dan bakat yang bisa disalurkan lewat UMKM. Selain itu mereka juga bisa membangun jiwa entrepreneurship mereka, bisa mengembangkan potensi mereka lewat UMKM yang mereka adakan, yang mereka barang-barang yang mereka jual. Nah, selain itu dalam masa pandemi ini UMKM itu bisa memberikan kesempatan bagi para generasi muda juga untuk explore lebih dari diri mereka, mengembangkan segala kemampuan mereka, segala minat mereka, dan itu juga merupakan salah satu hal positif yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini, gitu. Wow, luar biasa. Ya, intinya Kak Jessica, dari kedua pendapat dari Putra dan Putri, saya simak sendiri bahwa itu manfaat dari era dunia digital. Dan UMKM ini hadir pas adanya COVID-19, ya betul. Jadi kesimpulannya dari Bapak Ibu dan Star People bahwa pandemi COVID-19 itu bukan hal yang sangat ditakuti, bukan menjadi ancaman, bukan menjadi masalah atau hambatan, tetapi menjadi suatu peluang
Buktinya peluang-peluang untuk anak-anak muda Sulawesi Utara dapat menghadirkan brand-brand khusus termasuk UMKM milenial Sulawesi Utara yang tergabung di area Star Square, terlebih khusus di panggung utama Atrium Star Square. Jadi salah satu peluang bisnis yang kita bisa jumpai di anak-anak muda, yang salah satu yang sudah disinggung ojek online, itu salah satu kontribusi kerjasama di era dunia digital saat ini. Dan tugas-tugas kalian sebagai putra-putri pariwisata, terlebih khusus di Sulawesi Utara, yang dapat mensosialisasikan, yang dapat memberikan edukasi bahwa UMKM milenial Sulawesi Utara patut dikembangkan melalui saat ini dan melalui diri kita masing-masing. Betul sekali. Nah, buat seluruh kalian Star People yang lagi nonton kita sekarang nih, mungkin kalian penasaran kan apa sih aktivitas mereka hari lepas hari menuju Grand Final pada tanggal 30 November nanti. Kalian bisa simak, kalian bisa check it out ke Instagram mereka, sosial media yang mereka punya. Langsung aja ya, Kay. Bisa di-share buat seluruh Star People. Jadi untuk semua pengunjung yang ada di Star Square, kalau ingin melihat seluruh rangkaian kegiatan dari finalis Putra Putri Pariwisata Sulawesi Utara 2021, boleh langsung follow Instagram Putra Putri Pariwisata Sulut @pp_pariwisata_sulut, PP Pariwisata Sulut. Dan di kesempatan ini juga saya ingin mengajak untuk semua pengunjung Star Square yang ingin melihat penampilan dari all finalist, penampilan bakat mereka, nanti boleh langsung datang di Atrium Mantos 2 tanggal 27 jam 4. Sorry. Iya. Terima kasih. Wah, luar biasa. Saya pengen tanya lagi untuk Keisha ya, berhubungan untuk rangkaian kegiatan. Nah, di sini kegiatan dari Putra Putri Pariwisata udah berlangsung sampai dengan pada hari ini diundang langsung di program Cincet. Nah, saya pengen tahu nih Keisha, untuk rangkaian kegiatan udah sampai tahap mana nih mereka semua untuk all finalist, dan udah banyak materi yang pastinya dong yang diberikan dari beberapa vendor ataupun materi yang ada. Kira-kira Keisha bisa sebutin materi-materi apa yang dapat menjadi bekal untuk putra-putri pariwisata Sulawesi Utara yang nantinya akan dipilih dan langsung diutus ke ajang nasional yang sama tahun kemarin, dan tahun ini juga perwakilan Sulawesi Utara Putri Pariwisata Indonesia memenangkan top 10 dan mendapatkan gelar Putri Pariwisata Kesehatan Indonesia. Kira-kira bagaimana itu Keisha? Terima kasih. Untuk kegiatan dari Putra Putri Pariwisata Sulawesi Utara 2021 ini kita sudah sampai di tahap karantina, Kak. Jadi kemarin hari pertama karantina, finalis sudah dibekali dengan materi yang pertama dari staf gubernur bidang pariwisata Pak Dino Gobel, yaitu mengenai pariwisata yang ada di Sulawesi Utara, dan dilanjutkan dengan materi dari Genpi Sulut yang dibawakan langsung oleh Ketua Generasi Pesona Indonesia, dan yang terakhir dari Galeri 24 Pegadaian. Mereka membawakan materi mengenai investasi emas untuk kalangan anak muda, ya. Wah, luar biasa ya Kak Jessica. Mereka sangat-sangat mendapatkan materi yang cukup besar untuk menjadi bekal mereka semua nantinya ke depan. Dan untuk teman-teman Star People yang kepengen gabung, mohon maaf, ini udah banyak masuk ya DM di Instagram sosial media, akun official Ikatan Putra Putri Pariwisata, kepengen ikut, tapi mohon maaf, nanti di tahun depan, next tahun 2022, karena mereka ini udah sampai ke tahap karantina di hari yang ketiga. Nanti untuk teman-teman Star People, bahkan pun seluruh pengunjung setia Star Square yang tergabung banyak nih, ada Unsrat, ada Unpi dan sebagainya udah terlibat di area atrium yang kepengen join untuk mengadakan atau mengikuti kegiatan Putra Putri Pariwisata Sulawesi Utara nanti next tahun 2022. Nah, untuk kalian semua nih Star People yang lagi pantau kita, terima kasih banyak kalian udah nonton kita dari awal sampai akhir. Putra Putri Pariwisata ini udah melakukan
tahapan yang luar biasa banget, step by step mereka udah lewati dan luar biasa banget. Mereka udah masuk juga materi yang apa ya, yang tadi pagi mereka udah standby loh di sini, udah standby yang luar biasa banget. Pastinya mereka udah capek, tapi tetap terus mereka tampil dengan powerful, semaksimal mungkin mereka lakukan yang terbaik. Nah untuk itu dari kalian nih, finalis Putra Putri Pariwisata, kata-kata motivasi yang bisa kalian berikan buat seluruh star people, buat seluruh millennials yang lagi nonton kita sekarang. Biar tetap terus mereka lakukan yang terbaik, bertindak positif, bahkan siapa tahu ya ada yang ngefans sama kalian. Nah, jadi betul. motivasi mereka untuk lebih baik lagi. Bahkan siapa tahu kalian ini role modelnya mereka. Betul sekali. Atau bisa juga Kak Jessica mempromosikan akun official Instagram pribadi mereka nanti di caption di bawah sini ya. Oke, pesan saya untuk semua generasi muda dan semua yang menonton ini, tetap menjadi versi terbaik dari diri kalian, tetap menjadi orang yang bermanfaat, yang bisa memberikan pengaruh positif bagi orang lain. Karena menurut saya menjadi orang yang baik itu bukan cuma soal sekedar appearance, soal penampilan, tapi itu harus juga ada behavior, beauty, brain, and behavior, di mana kita bisa menyebarkan energi positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, gitu. Dari Putra? Ya untuk penonton Star Square, ya tetap semangat menjalani hidup. Untuk kalian, ya untuk kalian siapapun yang menonton ini, apa kalian masih sekolah? Aku tahu kalian pada saat ini sedang berada di masa pandemi, yang dimana kalian itu untuk sekolah masih sedang sekolah online, dan ya untuk sekolah offline itu masih dibatasi. Dan bahkan juga untuk orang-orang yang dewasa, mungkin ada juga yang bisnisnya yang masih tertekan karena masa pandemi ini, banyak sekali hambatan. Tapi ya tetaplah bersyukur apa adanya, karena ya memang begitulah hidup. Kadang selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Dan ya itu saja dari saya. Terima kasih. Kalau dari Keisha sendiri, kata-kata motivasi apa nih yang bisa disampaikan untuk Star People? Kalau dari saya pribadi, dengan proses yang saya hadapi selama perjuangan Putra Putri Pariwisata, untuk peserta. Jadi kalau menurut saya, yang saya lihat secara pribadi, untuk saingan putra dan putri ini luar biasa. Pastinya, tepuk tangan dulu buat finalis. Karena mereka ini semuanya pintar. Jadi kita mencari bukan cuma sekedar yang pertama cantik, punya badan yang bagus, tetapi memang harus berisi. Dan mereka semua ini berisi. Berisi semua. Ya, jadi sampai saya ya? bingung untuk memilih siapa yang akan mewakili Sulawesi Utara di ajang nasional. Begitu. Jadi tetap semangat dan jangan menyerah, dan jangan lupa jaga attitude selama karantina, karena itu yang akan menentukan nanti pada malam grand final. Itu aja, terima kasih. Waduh, luar biasa. Jadi kata-kata motivasi Keisha bukan terlepas untuk diri sendiri, tetapi diberikan untuk all finalis. Waduh, luar biasa ya. Pastinya untuk finalis yang telah menyaksikan program Cical di samping kiri panggung, tetap semangat, jadi diri sendiri, beretitude, karena modal utama kalian untuk masuk ke kancah nasional, bahkan ke internasional, bukan dari paras cantik, bukan paras ganteng, tetapi bagaimana sikap, perilaku, attitude kalian yang dapat mencerminkan inner beauty kalian yang sebenarnya itu seperti apa. Karena di luar sana banyak kok para wanita atau putra-putri tidak kelihatan cantik, tidak kelihatan ganteng, tetapi inner beauty mereka keluar, bahwa mereka lah yang layak menyandang gelar yang nantinya akan dipercayakan di perwakilan daerah masing-masing. Nah Kak Jessica, kita berdua bukan hanya narasumber satu, ada narasumber yang kedua yang setelah mereka akan digantikan untuk narasumber yang kedua. Tapi saya pengen tanya pendapat satu persatu ketika ya lebih diperuntukkan untuk putra putri sih, bukan Keisha, karena mereka masih menempuh di dunia pendidikan ya.
Ada yang masih sekolah, ada yang masih kuliah. Betul, ya. Saya pengen tahu dan saya pengen tanya untuk kalian berdua, setujukah kalian berdua ketiga program daring dihapuskan setelah pandemi COVID-19 maksudnya COVID-19 telah usai atau udah tidak ada lagi? Apakah kalian setuju dengan program daring yang diedarkan pemerintah, terlebih khusus di Sulawesi Utara, dihapuskan setelah COVID-19 telah berakhir? Oke, menurut saya setuju sih kalau misalnya sistem daring itu bisa dihilangkan tapi pada saat COVID-19 itu benar-benar sudah recover, sudah berakhir, dan memang sudah tidak ada potensi untuk datang lagi COVID-19 itu. Karena seperti yang kita ketahui di masa pandemi itu banyak yang terdampak dan banyak orang-orang yang juga susah akses internet, dan banyak anak-anak juga yang merasa mereka susah untuk mengerti pelajaran jika hanya melalui online, melalui Zoom, dan memang mereka harus mendapatkan pelajaran pendidikan secara langsung, secara tatap muka. Jadi menurut saya memang sistem daring itu kalau dalam masa pandemi seperti ini memang harus dipertahankan, tapi jika masa pandemi sudah berakhir itu harus dikonsider untuk dihilangkan karena supaya bisa tingkat pembelajaran di daerah dan di negara kita juga bisa tetap berjalan dengan baik. Begitu. Ya, kalau dari saya juga pendapat saya tentunya tidak beda jauh ya dengan finalis Putri. Tentunya saya sangat setuju jikalau program daring ini dihilangkan. Akan tetapi kalau COVID-19, masa pandemi COVID-19 sudah hilang. Kenapa saya setuju? Ya tentunya karena produktivitas para pelajar kalau mereka belajar daring, belajar online itu menurun, mereka menurun. Dan untuk murid-murid sekalian ataupun para mahasiswa, mereka juga membutuhkan pendekatan dengan guru. Karena fungsi guru di saat daring itu bisa dibilang turun, hampir tidak terasa. Ya, produktivitas guru itu lebih terasa kalau kita melaksanakan pembelajaran tatap muka. Itu saja dari saya. Terima kasih. Iya, yang intinya dari pendapat kalian berdua itu sangat-sangat luar biasa. Kak hanya menambahkan sedikit bahwa kalau misalnya pandemi COVID-19 sudah benar-benar berakhir, intinya memang saya setuju juga. Nggak tahu untuk Keisha sama Kak Jessica. Kalau pribadi saya sangat-sangat setuju. Karena di mana program daring itu kita tidak bertatap muka dengan guru, dosen, itu betul. Tetapi kita tidak mampu untuk mengasah skill. Salah satu contohnya di bidang keperawatan yang harus kita benar-benar praktek di rumah sakit. Kalau daring kan nggak mungkin, hanya menunjukkan bahwa inilah perawatan-perawatan khusus untuk media dan sebagainya. Ini obat-obatan untuk digunakan orang sakit tertentu, tetapi kita harus benar-benar mengasah skill kita, kemampuan kita, harus terjun langsung, harus praktek. Nah itu salah satu himbauan dari pemerintah Sulawesi Utara dalam hal ini akan mengadakan atau menghapuskan daring kalau, ini dalam tanda kutip, kalau COVID-19 benar-benar berakhir. Kalau masih setengah-setengah ya pastinya tidak akan dihapus. Tetapi harus benar-benar hilang dan kita tidak terbeban menggunakan masker, ya kayak gitu ya Kak Jessica. Kalau Kak Jessica ada bisa ditambahkan sedikit sebelum kita masuk ke sesi yang kedua untuk narasumber di hari ini. Nah, kalau misalnya penambahan bagi saya pribadi itu udah sangat cukup, sangat-sangat luas ya yang dimaksud tadi Kak Brando. Tapi satu hal aja yang saya mau tambahkan, tetap terus jaga kesehatan, mau pandemi ada ataupun tidak, mau berakhir ataupun belum berakhir, tetap terus harus jaga kesehatan karena bukan hanya COVID-19 yang kita cegah, tapi asam lambung, sakit mah, influenza dan lain-lain itu penyakit juga yang serius, bahkan jantung ya. Jadi kita harus jaga kesehatan apapun, mau situasi pandemi kayak mau enggak, mau ada COVID atau tidak, tetap harus jaga kesehatan karena kesehatan itu modal utama dan sangat-sangat penting
untuk kita mampu berkembang dan melakukan karya-karya yang luar biasa. Jadi untuk itu terima kasih banyak buat seluruh, ini cuma salah satu ya, mereka ada banyak, di balik kamera ini mereka ada banyak. Tapi nanti kita akan liput mereka satu persatu, kalian bisa pantau mereka siapa-siapa aja, finalis dari Putra Putri Pariwisata Sulawesi Utara, ada di Instagramnya PP Pariwisata Sulawesi Utara, kalian bisa pantau di situ dengan serangkaian seluruh acara mereka, kegiatan mereka. Kalau versi saya Jessica itu bersyukur banget kalau misalnya Manado, Sulawesi Utara ada orang-orang hebat, anak-anak muda yang luar biasa banget yang siapa tahu akan jadi pemimpin daerah nanti. Bukan hanya lokal ya, siapa tahu sampai presiden. Kita nggak pernah tahu kan hidup orang seperti itu. Tetap tersemangat kalian semua yang lagi di bawah panggung, bahkan yang di atas panggung tetap tersemangat. Dan tetap terus jaga kesehatan, karena kalau mau tambah-tambah yang lain mereka udah luar biasa, udah sangat luar biasa di atas rata-rata. Tapi yang paling penting jaga aja kesehatan, istirahat yang cukup, dan tetap terus lakukan yang terbaik tanpa menjatuhkan. Terima kasih. Kembali lagi bersama kami berdua, masih dalam program Cicet Star Square Manado. Betul sekali. Nah sekarang kita langsung aja ya. Langsung aja, kata orang Manado tadi kenal maka tadi saya. Ya sekalian apa yang perlu dipromosikan langsung aja. Oke, selamat sore semua. Nama saya Richard Mamuko. Dan untuk promosi sebenarnya cuma mau bilang kalau nanti tanggal 11 Desember itu ada event di Star Square, event battle, ada dance competition juga, dan kita juga mengundang juri dari Bali. Jadi acaranya akan diadakan di Star Square di lantai 1, dan itu dari jam 12 siang sampai selesai. Oke, jadi dari grup mana kalau boleh tahu, eventnya dari event apa? UX Crew, iya UX Crew, iya. UX Crew. Crew. Nah mereka akan tampil pada tanggal 11 Desember Star Square lantai 1, jangan lupa pantau mereka, atau punya sosial media untuk pantau kegiatannya? Iya. Mungkin bisa langsung share ya. Sosial media Instagram itu UX Crew. UX Crew juga. Oke, masih ada lagi yang perlu diinformasikan? Sudah sih, itu aja. Udah. Untuk itu buat seluruh Star People, terima kasih banyak udah pantau Iya. kita dari segmen pertama sampai kedua. Terima kasih banyak, kita harapin semuanya sehat-sehat. Amin. Dan kita bisa berjumpa di lain kesempatan di dalam program Chit Chat yang pastinya setiap hari Rabu dan Jumat. Untuk itu saya Jessica akan pamit undur diri beserta Richard pamit undur diri, terima kasih. Dan saya Bruno Supit, terima kasih banyak untuk Star People yang ada di rumah, bahkan pun pendengar setia dari Radio CIS Manado 89,40 yang telah menyaksikan dan telah setia mendengarkan program Cicet dari minggu ke minggu. Dan terima kasih banyak untuk narasumber yang pertama dari finalis Putra Putri Pariwisata Sulawesi Utara bersama vendornya atau Ketua Pelaksanaan Kegiatan Kak Keisha Raintung. Dan terima kasih banyak buat UX Crew yang telah hadir untuk menjadi narasumber yang kedua untuk memberikan informasi tentang event yang akan diadakan pada tanggal 11 Desember ya. 11 Desember 2021 bertempat di lantai 1 Star Square. Kini di akhir kata kami berdua mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat sore. Shoot 'em, shoot 'em, shoot 'em, shoot 'em, shoot 'em, shoot 'em.